kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Yulantia Maharani dengan NRP 222-32757. Saya dari kelas A RMIK semester 1. Pada saat ini, saya sedang menempuh pendidikan D3 RMIK atau Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas anatomi yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal di bawah bimbingan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Henry Didiarto, Eskep Nurse MPD. Nah, jadi teman-teman, pasti di antara kita ada yang belum tahu kan apa sih itu muskuloskeletal. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal berkaitan dengan muskuloskeletal. Nah, yang perlu kita ketahui itu yang pertama tentang sistem muskuloskeletal ini terdiri dari muskulo dan skeletal. Jadi arti muskulo itu adalah otot, sedangkan skeletal merupakan tulang. Nah, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, dan juga skeletal adalah osteo atau pokoknya itu dia ada osteo adalah tulang kerangka tubuh yang berkaitan dengan kerangka tubuh. Nah, sistem muskuloskeletal sendiri itu merupakan sebuah sistem yang menunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan, dan juga komponen utama daripada sistem ini adalah jaringan ikat. Oke, kita akan masuk ke bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Jadi, bagian-bagian dari muskuloskeletal ini adalah yang pertama ada tulang, kedua sendi, ketiga otot, setelah itu ada tulang rawan, ada ligamen, dan juga yang terakhir ada tendon. Yang pertama kita dimulai dari tulang dulu ya. Nah, tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta tulang juga memiliki fungsi yaitu menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa itu umumnya memiliki 206 tulang. Yang kedua ada sendi. Jadi sendi sendiri itu merupakan sebuah sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi juga ada yang tidak bisa digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi-sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, punggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga itu ada otot. Nah, teman-teman, di dalam tubuh kita memiliki 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu ada rangkah, otot jantung, dan juga otot bolos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini itu biasanya tuh meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat kita berjalan, atau menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh. Nah, misalnya pada saluran cerna dan pembuluh darah. Dan juga aktivitas otot polos sendiri itu sudah diatur ya, jadi dia tuh memiliki aturannya tersendiri. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan itu adalah sejenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang rawan juga itu ada di hidung, di telinga, dan juga ada di paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur. Tidak seperti tulang rangka biasanya. Jadi, tulang rawan memiliki tugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Dan yang kelima itu ada ligamen. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman itu jarang banget ya dengar kata ligamen ini. Jadi, ligamen ini adalah sebuah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Nah, ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini juga memiliki fungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Dan yang keenam itu ada tendon. Tendon itu merupakan satu jaringan ikat yang tebal dan berserat.
dan juga memiliki fungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Jadi tendon tuh terdapat di seluruh tubuh ya teman-teman, mulai dari kepala, leher hingga kaki. Oke, sekarang kita tuh masuk di bagian materi cara kerja sistem muskuloskeletal. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Jadi, selain itu juga ada beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Jadi teman-teman, kita tuh harus tahu bahwa gangguan pada sistem muskuloskeletal itu bisa menimbulkan terjadi berbagai atau beberapa keluhan, mulai dari nyeri, mulai dari kayak nyeri otot, sendi terasa kaku hingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal ini. Di antaranya itu ada cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot. Setelah itu ada kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif gitu. Terus yang ketiga tuh ada osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Terus ada gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, dan juga ada gangguan pada sendi lutut, meliputi cedera meniskus dan robekan pada ligamen lutut. Dan yang berikut ada masalah pada otot, misalnya otot robek, atrofi otot, cedera hamstring, dan sarkopenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Nah, berikut ini ada beberapa tips dan cara untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal kita teman-teman. Jadi itu yang dapat kita lakukan itu seperti rajin berolahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga, atau pilates. Yang kedua itu ada perbaikan postur tubuh, yaitu dengan membiasakan diri untuk duduk dan berdiri tegap. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal untuk mengurangi tekanan berlebihan pada tulang dan sendi. Terus yang kelima ada konsumsi makanan bergizi teman-teman. Jadi selain melakukan olahraga, kita juga harus mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, terutama yang mengandung banyak vitamin D, yaitu karena vitamin D itu sangat baik untuk tulang. Dan juga untuk para perokok, disarankan untuk berhenti merokok ya, dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Nah, oke teman-teman, itu beberapa presentasi dan juga materi yang saya paparkan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.